kemaksiatan itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Semuanya anugerah dari Allah. Dan Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui. Ayat 9. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang yang beragama Islam berperang, maka damaikanlah. Tuh, kewajiban kita kalau ada yang ribut jangan diem aja. Ikut serta dalam mendamaikan. Dan jangan sampai ada di antara kita, kalau kita lagi ribut ada yang turut serta mendamaikan, jangan sampai ada kalimat jangan ikut campur. Ini namanya belum ngaji. Justru Islam itu ngajarin ikut campur. Cuman caranya bukan memanasi, bukan mengompori, untuk mendamaikan. Duduk bareng-bareng, terus diselesaikan dengan pikiran adem. Maka dari itu, ayat 9 ini jangan lagi ada di antara kita mengucapkan kalimat jangan ikut campur. Justru ini perintah dari Allah. Kalau ada yang lagi ribut, suruh kita masuk menengahi, mendamaikan. Fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satunya nggak mau didamaikan, ngotot. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Yang ngotot, yang nggak mau damai itu ditekan terus supaya ikut aturan Allah Subhanahu wa taala dan mau berdamai. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Jadi ceritanya dulu ada sahabat kaum Ansor lagi bermusuhan, ya masalah biasa lah, namanya masyarakat. Akhirnya mereka berantem, saling lempar sendal. Nah ini didamaikanlah. Turun ayat untuk mendamaikan. Bukan lempar pedang, bukan. Mereka sudah beriman, tahu nggak boleh saling membunuh. Jadi cuman berantem biasa. Ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Maka kalau ada yang lagi berantem, lagi ribut, damaikan. Itu saudara. Saudara, bukan musuh. Walaupun memang beda keluarga, beda nasab, beda suku. Kalau mereka itu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara kita. Walaupun bukan dari negara yang sama, saudara kita. Nah, dulu waktu masih kejayaan Islam, seorang perempuan dilecehkan di ujung barat, langsung kaum muslimin dari ujung timur berbondong-bondong membantu membela. Karena apa? Beda tempat, beda wilayah, selama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu saudara yang wajib kita tolong. Jangan sampai disekat-sekat sama yang namanya kelompok, etnis, ormas, negara. Karena kita semua itu bersaudara dengan persaudaraan Islam. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, semoga kalian diberi rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian dari kalian mengolok-ngolok, mengejek, merendahkan kepada sebagian yang lain. Jangan. Kelompok A jelek-jelekin kelompok B, jangan. Ini ayat menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita karena perbedaan kelompok, perbedaan ormas, organisasi, perbedaan RT, perbedaan apa lagi, jangan sampai mengolok-olok yang lain. Gak boleh. Sesama kaum muslimin gak boleh. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun.
Juga perempuan nggak boleh saling mengolok-olok, mengejek sesama perempuan. Kenapa di sini disebut perempuan? Karena memang kadang perempuan ada yang memang seperti itu. Dan kenapa ayat yang pertama tadi disebut kaum? Karena memang dulu itu bersuku-suku, antar suku A dengan suku B ribut. Dulu kan seperti itu, masih banyak peperangan. Maka ayat ini turun melihat realitanya seperti itu. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Jangan memanggil orang dengan panggilan yang tidak disenanginya. Nggak boleh. Manggil dengan panggilan yang tidak disukai. Ini juga adab dalam bermasyarakat. Walaupun kadang panggilannya itu cuma niatnya candaan. Tapi kalau orangnya nggak suka jangan. Ini memicu nanti ketidaksukaan dan akhirnya dendam. Ini membuat akhirnya menjadi hubungan panas. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan sejelek-jelek panggilan adalah memberikan julukan-julukan yang buruk dengan panggilan kafir dan fasik. Naudzubillah. Ayat ini jangan sampai menjadi teguran bagi kita karena suka menuduh orang lain dengan syirik, kafir, fasik, bid'ah. Ini ayat. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kalau orang sudah mukmin nggak boleh dituduh dengan macam-macam. Kita bukan pensetempel, tapi kita itu adalah pengajak. Nahnu qudot lasna du'at. Kita itu tugasnya ngajak, bukan nuding-nuding, ngasih setempel. Ini syirik, ini bid'ah, ini kafir, ini fasik. Bukan. Kalau ada yang nggak cocok, ajak. Ayo. Tugas kita gitu. Kita bukan hakim. Kita itu adalah da'i. Orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu yang harus kita pegang. Ini ayatnya. Karena sekarang banyak orang yang suka melemparkan tuduhan-tuduhan. Oh ini, oh itu. Maka mari kita berakhlak. Kenapa? Tuduhan-tuduhan kayak gitu meresahkan dan memecah belah umat. Ini kan ayat untuk sosial. Untuk bersosial ini. Supaya kehidupan kita itu adem. Ayat 11. Sekarang ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu dosa. Sebagian dari buruk sangka itu dosa. Orang berburuk sangka kepada orang baik, maksiat. Tapi kalau orang sudah terkenal nggak baik, boleh kita waspada. Waspada bahasanya, bukan buruk sangka. Nah, ini ayat. Wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari aib orang, nggak boleh. Pengen tahu itu sih, itu gimana ya? Kemarin kabarnya kayak gini. Nggak boleh cari-cari tahu aib. Katanya kemarin ada pelakor itu di itu. Gimana sekarang kabarnya pelakornya? Nggak boleh. Haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggunjing sesama di belakang. Nggak boleh. Ghibah. Ngomongin aib orang. Ustaz, saya nggak ghibah, tapi fakta. Ya fakta itu ghibah. Kalau bukan fakta namanya fitnah. Kadang kan ada yang ngomong gitu. Ini bukan ghibah loh Ustaz, ini fakta. Itu ghibah, itu ya fakta. Kalau bukan fakta, bohong, namanya fitnah. Dua-duanya dosa. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah kalian senang makan daging saudaranya kalian sendiri yang sudah mati? Orang mati kan kalau dimakan nggak ngerasa. Namanya orang ghibah diomongin kan nggak tahu. Ibaratnya itu orang mati. Istilahnya gitu di Al-Quran. Kamu kalau ada saudaranya udah mati, makan daging mau nggak? Makan dagingnya.
Nggak ada orang mau makan daging saudaranya sendiri. Fakarihtumu, pastinya kalian nggak mau. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kalau sudah terjadi, sekarang taubat. Imam Bukhari itu semenjak tahu riba itu haram, nggak pernah riba sampai akhir hayatnya. Kata Imam Bukhari sendiri. Semenjak saya tahu bahwasanya riba itu haram, berarti masih kecil. Ya, masih umuran-umuran kecil kasih tahu riba itu nggak boleh. Oh gitu, nggak pernah riba. Itu sampai seperti itu akhlaknya ulama salaf kita dalam mengamalkan ilmu. Kalau sudah tahu diamalkan. Beda sama kita, ilmu banyak tapi kadang nggak diamalkan. Ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, berarti semua kalau ini. Kalau tadi beriman. Sekarang wahai manusia, semuanya. Kami ciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan kami ciptakan kalian berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, bersuku-suku. Beda organisasi, beda RT, beda RW. Itu tujuannya untuk saling mengenal, bukan saling mengejek, bukan saling sikut-menyikut. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Ini asal muasalnya Bilal waktu itu naik untuk menyampaikan sesuatu, diejek sama sahabat yang lain, orang hitam dari Ethiopia. Nggak boleh ngejek suku, rasis. Nggak boleh. Karena yang dinilai di sisi Allah itu bukan putih hitam, bukan keluarga bangsawan atau keluarga rakyat jelata, tapi yang di sisi Allah yang dinilai adalah takwanya. Ayat 14, tinggal 3 ayat lagi. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang-orang Arab Badui datang pada Nabi bahwasanya kami telah beriman. Allah menyampaikan belum, karena belum ikhlas menerima Islam, baru mulutnya saja yang bersyahadat. Katakan saja kami telah Islam, tapi kamu belum beriman karena belum meyakini tentang Islam. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Maka bertakwalah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya mendapatkan ampunan dan kasih sayang. Ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat 15 supaya kita dikatakan seorang muslim yang jujur, seorang muslim sejati, seorang muslim yang benar dengan pengakuan kita sebagai orang Islam apa? Di ayat 15. Yaitu, satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Dan kedua, berkorban dengan harta dan jiwa raganya di jalan Allah. Sering-sering infak, sering-sering sedekah, sering-sering membantu orang, berjuang di jalan Allah untuk masyarakat kita, RT kita, masjid kita. Itulah orang yang punya kontribusi kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Itu orang Islam yang benar. Ini ayatnya. Jadi orang Islam itu nggak cukup soleh untuk diri sendiri, tapi dia juga ada kontribusi positif untuk bangsa, negara, minimal RT masjidnya. Ada kontribusi. Pepatah bilang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama baik dari sekarang. Jangan sampai kita mati jadi omongan orang. Si hidupnya nggak ada yang kenal, nggak ada jelasnya.
Gak pernah ngumpul sama kita. Jangan sampai. Apalagi terkenal dengan sifat buruk. Naudzubillah. Mari kita jadi seorang muslim yang benar. Ini ayat 15. Ayat 16. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwasanya nggak usah banyak kuar-kuar kita seorang muslim, kita seorang mukmin, nggak usah, tapi buktikan saja. Nggak usah banyak kuar-kuar kita Pancasilais lah, kita inilah, buktikan saja untuk bangsa kita apa. Nah banyak sekarang orang bilang kita Pancasilais tapi korupsi juga ujung-ujungnya. Itu cuman kedok. Jadi nggak usah. Kita bilang ini itu nggak usah pengakuan. Ayat ini nggak usah banyak ngomong. Buktikan. Itu aja. Nggak usah banyak ngaku-ngaku. Buktikan saja. Ayat 17. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Nah, ini ayat 17 kita harus merasa bahwasanya semua nikmat iman Islam ini adalah dari Allah. Jangan merasa ini kerja keras kita, hasil kita, bukan. Itu adalah hidayah dari Allah. Dan yang terakhir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak terlihat, yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi, bahkan di hati kita. Kita ini benar apa enggak, ikhlas apa enggak, Allah tahu. Allah tahu. Wallahu basirum bima ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan ini ayat tentang perbaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan kita semakin baik setelah kita mengetahui kandungan surat Al-Hujurat yang cuma 18 ayat. Hanya 2 halaman. Lebih sedikit. Ini saja mungkin yang dibahas. Sudah jam 6. Saya kembalikan ke MC-nya. Ada MC nggak tadi ya? Saya nggak ada MC ya tadi ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, iya? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan apa yang kita paparkan